Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muat TV, TV pembelajaran SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Selamat datang Ustadz Agus Suroyo. Ya, alhamdulillah, selamat datang. Sehat, Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih ini sudah singgah di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, walaupun waktu yang cukup padat ya. Singkat. Ya, singkat, padat. Mudah-mudahan kehadirannya di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini juga membawa barokah buat semuanya. Amin amin ya Allah, insyaallah. Ustadz Agus, ini mumpung di sini kita bincang-bincang kecil lah gitu ya. Ya tidak lepas dari pendidikan dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, saya ingin di waktu yang singkat ini Ustadz Agus bisa memberikan lah semacam pengalaman gitu, dan bagaimana ke depan sekolah-sekolah dan guru Muhammadiyah itu juga bisa berkontribusi lebih jauh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira ini Ustadz Agus, walaupun ini perjalanannya cukup melelahkan ya. Ini beliau ini dari Gunung Kidul sudah sejak hari Jumat. Kemudian bersama dengan saya juga acara di Jakarta, kegiatan PP Muhammadiyah Majelis Sidasmen. Hari Senin dini hari jam 1 malam sampai di Lampung, paginya langsung jalan lagi ke Lampung Tengah sampai dengan tadi siang, dan hari ini siang ini sore ini bisa bergabung dengan kita di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Alhamdulillah. Kira-kira nih Ustadz Agus, walaupun lelah ini saya kira karena beliau ini jam terbangnya tinggi ya. Tidak ada masalah lah insyaallah. Nah, kira-kira ini pertama gimana guru-guru kita ini, guru-guru Muhammadiyah ini supaya juga punya nilai lebih, nilai tambah untuk bisa berkontribusi lebih terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira pripun menjenengan ini? Ya, alhamdulillah Ustadz Ali dan pemirsa Muat TV yang saya cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berbincang-bincang lah di studio yang sangat luar biasa ini, milik studio sederhana Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yang dikelola oleh teman-teman dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Saya melihat bahwa guru dan sekolah Muhammadiyah saat ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Terlihat dari berbagai progresivitasnya ya. Misalnya saja pesantren Muhammadiyah. Karena kebetulan saya sebagai sekretaris Itmam pada waktu itu ketika Muktamar Muhammadiyah di Makassar itu jumlahnya baru 67 ya. Sekarang sudah 400, hampir 450. Wah, luar biasa. Jadi ada progresivitas yang luar biasa. Dan ini adalah kontribusi Muhammadiyah di dalam pendidikan karakter. Betul. Di saat kondisi di mana masyarakat mengharapkan penanaman nilai-nilai karakter yang selama ini mungkin mulai luntur, apalagi pandemi, maka pesantren menjadi salah satu jawaban. Jadi SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan punya pesantren. Betul. Itu juga saya kira dalam rangka memastikan dan juga mempersiapkan anak-anak kita bahwa pendidikan tidak sekedar transfer of knowledge. Di situ juga harus transfer of value. Nah, kompetensi seorang guru Muhammadiyah itu harus memiliki kompetensi yang lebih ya. Jadi kalau mungkin guru-guru secara umum itu 4 kompetensi ya, kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan personal ya, sosial. Nah, di sekolah Muhammadiyah harus tambah lagi kompetensi spiritual. Ini salah satu aspek di mana di sekolah Muhammadiyah, kemudian guru-guru Muhammadiyah itu harus memiliki multi kompetensi, dan ini saya kira disitulah Muhammadiyah berperan besar
bagi pengembangan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saat ini kurang lebih ada 1 juta guru Muhammadiyah. Luar biasa. Dan itu sudah hampir separuh dari guru di Indonesia. Ya. Jadi saya kira peran Muhammadiyah tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan sumber daya manusia. Ya. Karena memang Muhammadiyah dari dulu concern dalam dunia pendidikan dan kesehatan dan sosial. Walaupun saat ini kita juga sudah mulai mengembangkan usaha ekonomi. Ya. Tapi bahwa ruhnya Muhammadiyah tetap di dunia pendidikan. Sehingga bagi kita bahwa guru-guru Muhammadiyah, walaupun mungkin kalau dari sisi gaji mungkin masih kalah ya dengan karena sekolah swasta negeri, ya gajinya juga luar biasa. Ya. Tapi komitmen untuk terus memberikan untuk negeri ini yang patut diapresiasi. Insya Allah tidak kalah lah. Tidak kalah. Maka disitulah pemerintah juga mestinya bisa memahami bagaimana guru-guru Muhammadiyah yang mungkin dari secara ma'isyah mungkin tidak sebesar guru-guru yang ada di ataupun mereka yang PNS, tapi bahwa komitmen untuk terus membangun negeri ini tidak pernah berhenti. Betul. Dan Muhammadiyah setiap tahun harus terus berkontribusi untuk membangun negeri ini dari segala aspek, termasuk di dalam sebelum kemerdekaan. Dari sebelum kemerdekaan. Nah, kalau di Lampung ini ya peran MUAT sudah sangat luar biasa berkontribusi ya bagi ya namanya selalu muncul di dalam lomba-lomba di nasional maupun internasional. Itu membuktikan bahwa pendidikan Muhammadiyah saat ini tidak perlu diragukan. Pengalaman Muhammadiyah mengelola hampir lebih dari 1 abad itu adalah bentuk bahwa konsistensi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidak bisa diragukan. Dan mungkin belum ada yang bisa mengalahkan Muhammadiyah dalam konteks ini ya, dalam konteks pendidikan modern gitu ya. Kalau lembaga lain mungkin juga ada, tetapi mungkin pengembangan persekolahannya masih didahului oleh kita. Gitu Pak Ali. Walaupun beberapa akhir-akhir ini, beberapa bulan minggu terakhir ini lagi terjadi euforia atau badai atau apa namanya dengan adanya program P3K di mana guru-guru Muhammadiyah juga banyak sekali, ribuan yang terpaksa mungkin harus eksodus. Nah, ini juga saya kira PR tersendiri, PR sendiri yang harus kita sikapi dengan bijaksana saya kira. Gitu ya Ustaz Agus ya. Baik Ustaz Agus, ini guru yang saya kira memang ini komponen penting ya, sangat penting bagi kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk Muhammadiyah. Selain guru, saya kira juga institusi, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini menurut jenengan bagaimana supaya secara organisasi, manajemen sekolah kita ini juga bisa bersaing, mensejajarkan atau justru lebih tinggi dari sekolah-sekolah yang ada yang lainnya, supaya dengan manajemen yang baik, organisasi yang kuat gitu ya, itu Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bisa survive, bisa mensejahterakan guru-gurunya gitu ya, dan berkontribusi lebih tentunya bagi pendidikan Indonesia. Ini kira-kira gimana itu? Ya. Pertama tadi ya, kalau ini kan dari sisi institusi, kalau dari sisi guru tadi sudah kita singgung. Tapi bagaimanapun juga kembali tetap pada sumber daya manusia. SDM. Maka kita harus mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa depan. Kalau ada istilah at-thariqah ahammu minal maddah. Nah, tetapi di situ ada satu kunci, ruhul mudaris ahamu min kulli syai'. Jadi ruhnya guru itu melebihi dari segalanya. Kalau at-thariqah ahamu minal maddah berarti strategi lebih utama daripada materi. Tetapi ruh seorang guru tetap lebih penting dari segalanya. Nah, berarti di situ tetap kalau bicara pendidikan sumber daya manusia, maka kita harus menyusun strategi, saya kira Ustadz Ali, bagaimana kita membangun SDM guru itu, ya bisa melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang secara kontinu harus kita terus kita lakukan.
Kalau bicara PPK, ya disitulah bukti kalau Muhammadiyah itu ya berkualitas. Karena kalau 3.000 atau lebih ya, mereka masuk itu kan berarti memang mereka punya kapasitas. Sekalipun ya, mungkin mestinya pemerintah tidak begitu. Iya. Saya kira akan lebih bijak kalau honorer sekolah negeri itu yang diangkat jadi PNS. Nah, sekolah swasta diberi aja yang sertifikasi, dan itu saya kira akan adil karena sama-sama kita juga mengembangkan pendidikan. Nah, itu bagian dari perhatian pemerintah. Karena kita membantu pemerintah kan. Iya. Coba kalau kita tidak ada atau kita serahkan semua sekolah ini pada pemerintah nggak akan mungkin mampu gitu. Nah, karena di Indonesia bagaimanapun sekolah swasta masih bahkan mungkin juga tidak kalah besarnya dengan jumlahnya sangat banyak. Nah, kembali pada pengembangan institusi, ya tetap langkah pertama kita harus membangun SDM. Nah, membangun SDM itu ya multi aspek lah. Saya kira mulai dari kepemimpinan yang visioner, ya kemudian juga guru yang profesional, kemudian tenaga pendidik yang excellent service. Jadi di situ semuanya akan memberikan kontribusi ya bagi kualitas institusi kita. Tanpa itu semua ya institusi hanya sekedar sebuah lembaga yang tidak memiliki makna. Maka saya kira langkah pertama yang memang sangat penting untuk mengembangkan institusi kita adalah dengan membangun SDM yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas, guru yang berkualitas, pasti endingnya adalah outputnya murid-murid yang berkualitas. Tapi prestasinya juga unggul gitu. Dan saya kira Mu'ad sudah membuktikan kan. Insya Allah menuju itu. Insya Allah, dan terus akan berusaha. Ya, jadi karena memang kita tidak boleh puas. Ya. Betul Ustaz. Gitu. Jadi kuncinya ada pada SDM. Kemudian yang kedua adalah standar operasional prosedur dalam pelayanan. Ini saya kira memang kita harus terus berbenah ya. Ya bagaimanapun di dunia pendidikan itu kita justru agak sedikit kalah ya dengan pola-pola pelayanan yang terjadi pada perusahaan sektor privat ya. Business. Nah, ini kita harus banyak belajar lah dengan itu, karena kenyataannya bahwa sektor pendidikan itu mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti mereka bisa berperan di banyak sektor ya, di banyak bidang ya, bidang lain. Nah, itu kemudian yang ketiga saya kira adalah perlunya membangun sistem dan komitmen. Karena sistem dan komitmen itulah yang nanti menjadi kata kunci. Kalau kita bicara manajemen, pasti di situ kita harus membangun sistemnya ya mulai dari planning ya, organizing sampai actuating sampai nanti controlling, semuanya ada di dalam sistem itu, sistem yang kita bangun. Nah, dan keunggulan sebuah lembaga biasanya selalu sangat kaitan eratnya dengan manajemen. Maka kalau ada lembaga yang chaos biasanya disebut sebagai mismanagement. Nah, jadi manajemen menjadi aspek penting gitu ya di dalam pengelolaan sebuah institusi. Nah, ketika ini semua dibangun, sistem dibangun, manajemen dibangun, saya kira semua akan memberikan kontribusi bagi kemajuan kita gitu, termasuk kemajuan institusi apapun. Iya. Jadi saya kira itu Pak Ali. Gitu. Oke, baik Ustadz Agus. Ini dua hal ini memang ya menjadi faktor penentu ya. Guru ya, organisasinya ya. Dan kuncinya juga dua-duanya adalah SDM yang berkualitas ya. Karena mana mungkin melahirkan produk berkualitas kalau SDM-nya juga tidak berkualitas. Oke, baik teman-teman Mu'ad TV, ini tadi bincang singkat kami dengan beliau Ustadz Agus Suroyo yang juga sama-sama merintis sekolah sejak awal 7 tahun yang lalu ya tadi ya. 7 tahun yang lalu memulai membangun Muhammadiyah Al-Mujahidin, dan sekarang sudah berkembang baik dan dikenal di hampir seluruh Indonesia juga tahu, dan santrinya juga banyak dari luar Gunung Kidul.
dan ini terus berkembang. Kami juga banyak belajar dengan beliau karena usia kami tidak jauh berbeda, kami setahun lebih muda. Dan banyak hal yang sama ya, ada kemiripan manajemen yang dilaksanakan di Mujahidin dan di SMP Muhammadiyah Madalan. Sekali lagi terima kasih Ustaz kedatangannya. Selamat jalan ini kalau mau kembali ke seberang lautan, kembali ke tanah Jawa, kembali ke Gunung Kidul dengan aktivitas yang besok sudah menanti. Amin. Yang tidak lepas dari mengurusi sekolah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia semakin maju, memberikan kontribusi yang positif, yang berkemajuan untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi